Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sudah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Kita sudah sholat Idul Fitri, sudah ada 2 minggu. Maka lalu Pak Wandoyo katanya kegiatan rutin kita setiap hari Ahad pagi, walaupun sebentar kita isi dengan musyawarah bersama-sama merenungkan tentang kehidupan kita ini yang kita jalani. Jangan sampai kita ini yang sering lupa itu tidak terlalu sering. Ya lupa dalam jalin kehidupan, tapi jangan terlalu sering lupa. Maka seminggu sekali Akad pagi, tradisi yang telah kita lakukan sebelum puasa, kita teruskan kembali, walaupun sekali lagi tidak terlalu lama, 15-20 menit saja, agar kita tidak bosan. Pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan yang istiqomah, yang bertahan terus-menerus kita jalankan. Ibu dan bapak-bapak sekalian, puasa kita kemarin ini adalah agar kita itu mendapatkan derajat takwa, derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang semulia-mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Puasa kita itu adalah untuk mendapatkan derajat itu. Di dunia ini banyak derajat. Banyak orang yang menganggap sesuatu itu bernilai tinggi yang disandang oleh seseorang lewat keturunan misalnya. Ada orang yang mengatakan memiliki darah biru yang biasanya itu dimiliki oleh orang-orang tertentu atas dasar keturunan. Lalu kemudian juga ada derajat dari pendidikan, karena lulus SMA, lulus S1, lulus S2, lulus S3, lalu gelar-gelar itu disematkan di depan namanya atau di belakang namanya. Juga derajat-derajat yang lain.
Derajat yang saya sebutkan terakhir ini sebetulnya hanya untuk di dunia sebetulnya, tidak sampai di akhirat, dan hanya dihargai oleh manusia. Orang yang lulus S2, orang yang lulus S3, orang yang punya keturunan ya itu, dan juga yang lain itu hanya untuk urusan di dunia. Di akhirat tidak diikutkan. Seperti saya misalnya punya gelar S2, S3 itu di akhirat tidak disebut-sebut oleh Allah itu. Itu hanya untuk di dunia aja, untuk naikkan gaji kira-kira. Pekerjaan untuk naikkan gaji agar gajinya itu tergolong yang tinggi gitu kan. Tapi sebetulnya tidak ada apa-apanya sebetulnya ini. Termasuk juga derajat yang orang mengatakan dari keturunan ini, keturunan itu tuh yang hanya orang ngarang-ngarang aja sebetulnya. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, itu tidak disebutkan bahwa ini keturunannya orang hebat gitu. Sebab agama ini sebetulnya bukan dari sisi fisik, bukan dari sisi keturunan ini sebetulnya, tapi lebih kepada persoalan roh sebetulnya. Kalau itu persoalan roh, maka sebetulnya kita ini sama sebenarnya itu. Itu adalah persoalan, kalau itu persoalan yang ada di dalam dada kita ini sama sebetulnya. Lalu kemudian kalaupun toh ada, itu karangan manusia aja, dan itu hanya perlu untuk di dunia. Kalau itu untuk di akhirat yang lebih langgeng, itu ya takwa itu. Apa yang ada di dunia itu ma'indakum, itu kan, yang fadu, apa yang dari kamu tuh, yang gelar, yang jabatannya, itu adalah akan musnah. Yang tidak musnah itu adalah ma indallah, yang bagi Allah itu yang bakin ya, yang itu kekal. Maka seringkali kita lalu ngejar-ngejar yang di dunia ini, sampai berbagai energi kita usahakan, tapi ternyata itu akan musnah, tidak ada gunanya apa-apa kalau kita sudah ya di kuburan itu, di maisan itu, batu nisan itu ditulisi doktor ya, profesor, tapi tidak takuti apa-apa kan. Ada di kalau meninggal itu ditulisi itu, mau tidak ditulisi juga tidak apa-apa, itu tidak ada gunanya sama sekali kan. Ditulisi ini kuburannya profesor doktor gitu kan, tidak ditulisi tidak apa-apa, itu sebenarnya untuk apa, tidak ada gunanya sama sekali. Di kuburan tidak ada gaji naik, itu ada. Malaikat juga tidak takut gitu, di situ ada profesor doktor tidak takut, ada dokter, ada jabatan-jabatan tentara, tidak takut, dianggap sama itu hanya untuk urusan-urusanmu di dunia. Nah, jabatan, pangkat, derajat yang paling tinggi adalah dari Allah adalah takwa itu. Itulah sesungguhnya yang sampai di akhirat nanti, dan itu tertinggi bagi Allah. Takwa itu yang bagi, yang punya jagat. Kalau kita menyebut saja Allah, Rasulullah itu tidak. Tapi kalau kita bayangkan yang punya kehidupan ini, yang punya jagat raya, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya seisinya itu, yang punya seisinya itu, jagat raya seisinya itu menurut beliau, menurut Allah dan Rasulnya itu adalah takwa ini. Hanya memang untuk nyambungkan hati itu memang tidak gampang. Hidup ini sepertinya sudah biasa ya begini, padahal sebetulnya dasar itu tidak biasa.
merenungkan kita ini kok ada itu. Masuk lalu kemudian ada ini ada dengan sendirinya, ya tidak ada, ini ada yang mengadakan. Yang menguasai seluruh alam ini adalah Allah dan Rasulnya ini. Dan inilah sebetulnya memberikan pandangan bahwa yang paling mulia diantara kamu itu adalah orang yang bertakwa itu. Nah, ini kita peroleh dari puasa. Lalu derajat puasa, dan mudah-mudahanlah derajat ini kita peroleh kita dengan lewat puasa sepanjang 1 bulan penuh kemarin kita peroleh, itu harus dirawat. Karena itu lalu ada halal bihalal. Itu penting untuk mengingatkan engkau telah meraih sesuatu, maka hendaknya dirawat. Tatkala kita itu lulus, kalau sekolah itu dapat ijazah, ijazahnya dirawat, didokumentasi, difotokopi, dilegalisir. Itu untuk dunia. Ngerawatnya juga gampang karena ada dokumennya. Tapi untuk ngerawat takwa ini juga lagi-lagi tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena hawa nafsu itu tidak bisa dimatikan sebetulnya, Tuhan. Hanya lalu kemudian dikendalikan. Di dalam Al-Quran surat At-Taghabun itu ayat awal-awal itu mengatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, bahwa Allah telah menciptakan kamu sekalian ini. Di dalam dirimu itu ada potensi kafir dan ada potensi takwa, ada potensi ingkar dan potensi untuk berbuat baik, iman. Itu ada di dalam diri kita ini, walaupun seringkali kita mengatakan atau kita merasa atau kita memahami bahwa yang mukmin itu kita, yang kafir itu ada di sana. Kita ini merasa pro ya. Allah dan Rasul mereka itu yang ingkar. Lalu kemudian kita merasa berbeda, lalu kemudian kita merasa yang lain. Padahal sebenarnya di dalam diri kita sendiri, di dalam diri saya, di dalam diri ibu bapak, semuanya itu dinyatakan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Di dalam diri kita ini ada potensi, ada peluang kekafiran dan peluang mukmin. Di dalam diri kita ini ada hawa, ada nafsu, ada dunia setan. Hawa nafsu itu dunia setan. Setan ini masih yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu tidak bisa dimatikan bagi manusia kita ini. Karena itu walaupun tercatat sebagai puasa kita diterima, kita lalu kemudian mudah-mudahan dicatat sebagai orang bertakwa, tetapi ini masih hidup. Yang namanya potensi kekafiran itu masih hidup. Di dalam dada itu ada mukmin, itu juga masih berkembang, yang sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatona, ngikut Rasulullah, itu ada. Jadi dua potensi itu masih ada, dan itu bisa kita rasakan di dalam hati kita, itu kita rasakan. Dan juga diingatkan sebetulnya, hanya lalu kemudian kita ini seringkali mendustakan. Kita sehari-hari kan, mana yang baik itu jangan kamu lakukan. Untuk mengikuti hawa nafsu, disuruh melakukan, kita berbohong. Bisa berbohong dengan diri sendiri, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman.
agar kita tidak terkalahkan, agar kita tidak dianggap rendah, agar kita menang, agar kita tidak kekurangan, kan, menjaga diri agar tidak direndahkan, agar kita tidak kekurangan, agar kita tidak kalah, agar kita tidak keselip kelintasan, lalu kemudian hawa nafsu kita itu ngajak berbohong, hawa nafsu kita ngajak berbohong. Ternyata yang ada di dalam diri kita mengingatkan, jangan begitu, jangan begitu. Kita kadang juga disuruh, kita merasa kepingin pagi-pagi itu setelah subuh pulang, lalu matahari terbit, kita ingin sholat duha, kita ingin sholat duha. Hati kita menyuruh kita sholat duha, tapi lalu kemudian katakannya besok saja gitu kan, kapan-kapan gitu kan. Tapi diingatkan tapi lalu kemudian yang ada di dalam ini lalu kita dustakan. Kita tahu bahwa manfaat sholat duha itu sekian, manfaat, lalu kemudian kita ke masjid berjamaah, tapi lalu kemudian yuwaswisu fi sudurinas, mendustakan. Makanya lalu kemudian kita juga diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan. Dan karena kita suka ya, karena kekafiran yang ada di dalam diri kita ini, maka lalu kemudian kita diingatkan lagi oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang di surat Ar-Rahman itu sampai 31 kali. Lalu pagi-pagi dibunyikan itu terasa terbayang, kebangetan. Memang kita ini kebangetan, kita ini kebangetan. Kok lalu kemudian kita bisa mendapatkan nikmat yang di dalam dada ini, kok lalu rasa ini kok lalu kemudian kita dustakan. Maka lalu ditegur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun kita sudah puasa, ternyata potensi kekafiran dan potensi mukmin yang ada di dalam ini masih berjalan terus. Maka lalu ketakwaan kita ini supaya dipelihara. Memeliharanya bagaimana? Memeliharanya itu yang berkali-kali, tidak mengapa saya selalu sebut, lewat nyambung, lewat sholawat, nyambung apa yang ada di dalam hati kita ini, ingatan kita ini kita sambung dengan Rasulullah di Baitullah. Kenapa disebut Baitullah? Memang tempat itu adalah tempat menyambung agar iman kita ini terpelihara, ingatan kita itu kepada tempat dulu, kepada alamat. Yang bisa terbayang itu adalah alamat. Alamat kita berasal, alamat nanti kita kembali, alamat kita kembali. Alangkah enaknya kalau kita ini mau bepergian, alamatnya jelas. Dan sebaliknya kalau alamat kita pulang tidak jelas, alamat kita itu adalah di tempat itu. Tempat itu begitu pentingnya. Lalu di alamat itu ada orang. Dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta qillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Di tempat itu Rasulullah, kita menghadap ke tempat itu. Dan betapa pentingnya fokus perhatian itu, sebab kalau kita tidak ada objek ya, tidak ada tempat yang menjadi fokus,
maka pikiran kita, hati kita kemana-mana itu. Namanya sholat lalu ingat rumah, ingat istri, ingat ayam, ingat macam-macam. Tapi kalau ada fokus, kita tidak boleh menghadap ke sembarang arah, menghadap ke tempat itu, maka insya Allah kita ketemu dengan orang yang ada di situ. Orang yang di situ selalu dengan Allah, bersama Allah, itulah lalu nyambungnya itu adalah seperti itu. Dan insya Allah ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita tertolong dengan selalu ingat Baitullah yang ditandai Ka'bah, ingat Baitullah yang ditandai oleh Nabi Ibrahim, ingat satu tempat Baitullah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, yang Baitullah itu gaib, tandanya itu yang kelihatan, yang nyata, tempatnya itu adalah nyata di Masjidil Haram. Maka insya Allah derajat takwa yang kita peroleh ini lalu bisa terpelihara dengan baik, bisa terawat. Dan takwa yang kita rawat itu mempengaruhi, membentuk, mewarnai hati kita sehingga terkendali terus tatkala mau bohong, tatkala kita mau iri, tatkala itu dengki, tatkala kita ingin hasud sama orang lain, tatkala kita tamak, tatkala kita hanya mementingkan diri sendiri, semuanya akan hilang. Dan yang tahu bahwa itu kalah itu bukan orang lain, yang tahu bahwa ketakwaan kita itu bisa mampu kita pelihara bukan orang lain. Karena itu kita juga tidak boleh melihat orang lain, kita mesti melihat diri kita sendiri. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian di pagi hari ini yang perlu kita ingat bersama-sama adalah kita merawat apa yang telah kita peroleh setelah kita jalani puasa sebulan penuh, diikuti dengan sholat tarawih, diikuti dengan sholat witir, diikuti dengan banyak bersedekah. Maka pagi hari ini saya kepingin mengingatkan itu semua, agar apa yang kita jalani dalam kehidupan ini benar-benar kita bisa selamat, kita bisa pulang kembali ke tempat asal. Dan pulang ke tempat kembali bukan perkara gampang, tapi adalah perkara yang sulit, perkara yang tidak mudah. Dan dengan kita bisa merawat diri, kita bisa memimpin istri kita, bisa memimpin anak-anak kita, sehingga amanah yang dibebankan pada kita dalam kehidupan ini bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk, dan mudah-mudahan kita selalu memperoleh kasih sayangnya, kasih sayang Allah dan Rasul-Nya, sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan kita bersama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.